Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, dan selamat datang kembali di channel yang sederhana ini dulur, Benang Serabut Channel. Saat ini saya berada di sebuah bukit teman-teman yang dipercaya sebagai petilasan atau makam ibunda dari Patih Gajah Mada, dan dipercaya juga sebagai tempat kelahiran Mahapatih Gajah Mada, yaitu seorang tokoh yang sangat populer yang pernah menyatukan Nusantara ini. Lokasi ini dikenal dengan wisata Gunung Ratu teman-teman, dan di lokasi ini juga memiliki tempat atau area parkir yang cukup luas. Di area parkir ini juga ada beberapa warung teman-teman, dan terlihat ada toiletnya juga bolo. Oke, langsung saja kita naik ke atas puncak bukit ini teman-teman, yaitu tempat di mana Ibunda Mahapatih Gajah Mada dimakamkan dan juga tempat kelahiran Patih Gajah Mada. Untuk menuju ke sana kita harus menaiki anak tangga yang cukup banyak teman-teman. Seperti yang kita lihat, di sepanjang anak tangga berjajar rapi bendera merah putih, Masya Allah. Dan uniknya bolo, menurut cerita warga, seorang pengunjung atau peziarah atau orang yang berkunjung ke sini yang ingin mencoba menghitung berapa jumlah anak tangga untuk mencapai puncak bukit di atas sana, itu hasilnya selalu berbeda dulur. Ketika naik sekian dan ketika turun jumlahnya sekian, bahkan konon katanya ada yang sampai dicoret supaya ada penandanya, tapi juga hasilnya tidak sama. Apa mungkin karena kurang fokus atau karena hal lain, kita juga tidak tahu ya teman-teman. Percaya atau tidak, teman-teman bisa membuktikannya datang ke sini. Lokasinya berada di Dusun Cancing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia Raya. Dan untuk menuju ke lokasi ini, teman-teman akan melewati hutan dan persawahan di kawasan pedesaan bolo. Jadi suasananya nyaman, udaranya juga sejuk dulur. Sedikit cerita bolo, sejak zaman Belanda, masyarakat setempat mempercayai lokasi ini adalah tempat kelahiran Mahapatih Gajah Mada dan tempat pengasingan ibundanya, yaitu yang bernama Dewi Andongsari, yang telah diusir dari kerajaan karena difitnah hamil di luar nikah. Dewi Andongsari ini adalah salah satu selir Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Dan pengangkatan Dewi Andongsari sebagai istri yang dituakan ini menimbulkan kecemburuan dari permaisuri yang lain dulur. Apalagi ketika Dewi Andongsari ini hamil, membuat permaisuri yang lain merasa takut atau khawatir kalau putra Dewi Andongsari ini akan menjadi raja, yang akhirnya Dewi Andongsari ini difitnah dan disingkirkan dari kerajaan Majapahit. Kemudian Dewi Andongsari ini ditolong oleh seorang empu. Empu itu adalah seorang pembuat senjata atau pusaka seperti keris atau mungkin pedang dan lain-lain pada zaman dahulu teman-teman. Empu itu bernama Ki Gede Sidowayah. Disinilah Dewi Andongsari menjalani perjalanan hidupnya di pengasingan yang jauh dari kerajaan Majapahit teman-teman. Dan di tempat ini Dewi Andongsari melahirkan Sang Mahapatih Gajah Mada. Juga di lokasi ini teman-teman, Dewi Andongsari meninggal dunia saat putranya
Sang Mahapati Gajah Mada masih kecil. Dan juga di sini Dewi Andongsari dimakamkan. Situs makam Dewi Andongsari ini dijaga teman-teman, dijaga, dirawat sangat baik oleh masyarakat setempat. Di sini tidak hanya ada makam Dewi Andongsari dan juga tempat kelahiran Patih Gajah Mada. Di sini juga ada makam yang dipercaya sebagai pengawal Dewi Andongsari dan juga pengawal Patih Gajah Mada pada saat masih kecil teman-teman. Dan sebelum kita memasuki petilasan atau kawasan makam Dewi Andongsari ini, ada baiknya kita membaca peraturan atau tata tertib bagi pengunjung atau peziarah yang datang ke lokasi ini teman-teman. Di sini juga ada musolahnya juga bro, dan pendopo untuk tempat istirahat atau peziarah pengunjung yang bermalam atau menginap di lokasi ini. Namun sebelum kita melakukan ziarah, sebaiknya sedulur menemui juru kunci atau penjaga makam di kawasan petilasan Gunung Andongsari ini dulur. Karena adab kita sebagai tamu atau peziarah, kita permisi lah, nyun sewu kepada beliau yang menjaga, merawat dan membersihkan lokasi ini teman-teman. Di lokasi ini juga ada sekilas atau cerita singkat dari Sang Mahapati Gajah Mada, juga ada cerita singkat dari Dewi Andongsari. Tidak saya bacakan teman-teman karena banyak sekali tulisannya ini. Dan juga menurut informasi lokasi ini dibuka tahun 1999 bro. Jadi sebelumnya lokasi ini sering dikunjungi pengunjung tertentu seperti orang bertapa atau mencari ilmu, tapi sekarang situs ini sudah bisa dikunjungi untuk wisata teman-teman, khususnya untuk wisata sejarah Nusantara. Di sini bolo kita lepas sandal, sepatu atau alas kaki untuk mulai perjalanan menuju makam Ibunda Patih Gajah Mada. Di pintu masuk ini kita akan disambut sebuah monumen atau tugu atau patung Mahapatih Gajah Mada teman-teman, dan di sebelahnya ada monumen Garuda yang dipayungi bolo. Lokasi ini dikelilingi tembok batu bata merah, dan di bangunan atau di dinding tembok itu ada lambang Majapahit. Yang di hadapan kita ini dulur, makam pengawal dari Dewi Andongsari, juga pengawal Patih Gajah Mada pada saat masih kecil, yaitu Eyang Garangan Putih dan Eyang Kucing Condromowo. Kemudian di sebelahnya dulur ada sebuah bangunan kecil, pendopo kecil dengan bertuliskan tempat kelahiran Mahapati Gajah Mada. Setelah keluar dari istana dan melalui perjalanan panjang, Ratu Tribuaneswari akhirnya singgah di sini dalam keadaan hamil tua, dan di tempat inilah Sang Mahapati Gajah Mada dilahirkan. Pakem cerita rakyat Gunung Ratu.
Jadi Dewi Andongsari ini juga bernama Ratu Tribuaneswari teman-teman ya. Salah satu istri Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Di tempat inilah Bolo sang patih Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara dilahirkan. Masya Allah. Di sini juga ada tulisan selamat datang di Pendopo Agung Pesarean Nyai Ratu Andongsari atau Ratu Tribuaneswari, Putri Sulung Raja Kartanegara Singosari, permaisuri Raden Wijaya dan ibu kandung Gajah Mada. Jadi Nyai Ratu Tribuaneswari ini putri sulung dari kerajaan Kertanegara Singosari. Masya Allah. Baik, kita masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Rahayu, rahayu, assalamualaikum. Informasinya, lokasi ini ramai pengunjung pada hari Kamis malam Jumat teman-teman, atau pada hari-hari tertentu. Di lokasi ini teman-teman juga ada tugu atau monumen tonggak Nusantara. Masya Allah. Monumen ini berlambangkan Garuda teman-teman, dan ada tulisannya tempat Gajah Mada bertemu keluarga besar Singosari saat membawa mahkota ratu yang diberikan oleh Patih Arya Tadah dari Ki Gede Sidowaya. Gajah Mada bermaksud mendatangi makam ibunya dan akhirnya diberikan penjelasan oleh keluarga besar Singosari bahwa mahkota tersebut milik Ratu Tribuaneswari. Dan Gajah Mada adalah anak dari Raden Wijaya dan cucu dari Raja Kertanegara Singosari. Disinilah Gajah Mada mengetahui jati dirinya dan bertekad meneruskan cita-cita kakeknya, Raja Kertanegara, untuk mewujudkan kejayaan Wilwatikta melebihi kejayaan kerajaan Singosari. Pakem Cerita Rakyat Gunung Ratu. Jadi di tempat ini Bolo, Mahapati Gajah Mada ketemu keluarganya dari kerajaan Singosari, dan di tempat ini Gajah Mada mengetahui siapa dirinya, siapa keluarganya, siapa kakek dan orang tuanya. Oke Bolo, kita lanjut. Kemudian di sebelah sini teman-teman, di pohon besar ini, di lokasi ini, intinya ada sebuah peristiwa yang dituliskan di sini, tempat terjadinya peristiwa berdarah antara Ratu Tribuaneswari dan Abdi Kinasih. Pada saat Ratu Tribuaneswari mandi dan mencuci di sendang Doro, tiba-tiba Eyang Garangan Putih datang berniat menceritakan kejadian bahwa Gajah Mada diganggu seekor ular besar, lalu ular tersebut sudah dibunuhnya, dan Eyang Garangan Putih berniat mau mencuci tangan di sendang Doro karena darah ular tersebut sangat banyak. Tribuaneswari mengira bahwa Eyang Garangan Putih membocorkan
keberadaan Ratu Tribuaneswari dan Gajah Mada kepada pasukan Majapahit dan mengira Gajah Mada sudah dibunuh. Tanpa berpikir panjang, Ratu Tribuaneswari melemparkan cundrik yang dibawanya pada Eyang Garangan Putih, lalu bergegas naik ke Gunung Ratu. Betapa kagetnya sang Ratu Tribuaneswari mendapati Gajah Mada masih hidup dan berlari menuju dirinya. Tidak lama setelah itu, Eyang Garangan Putih juga datang dengan kondisi cundrik menancap di dadanya dan berlumuran darah. Ratu Tribuaneswari dengan penuh penyesalan karena ceroboh melemparkan cundrik seolah bermaksud menolong serta meminta maaf kepada Eyang Garangan Putih sehingga bergegas memeluknya. Ratu Tribuaneswari secara tidak sengaja terkena cundrik yang menancap di dada Eyang Garangan Putih dan akhirnya sama-sama meninggal dunia atau wafat. Kemudian Gajah Mada seorang diri menangis histeris sampai akhirnya ditolong oleh Ki Gede Sidowayah. Pakem cerita rakyat Gunung Ratu. Dari cerita singkat ini terjadi kesalahpahaman antara Ibu Ratu Tribuaneswari dengan abdinya Eyang Garangan Putih. Dari atas Gunung Ratu ini bolo, kita juga bisa melihat pemandangan alam yang menakjubkan, yang sangat indah dulur. Masya Allah, mungkin ini kalau waktu terbit atau terbenamnya matahari kelihatan indah ya bolo, mungkin. Atau mungkin kalian yang nonton video ini pernah kesini di waktu pagi dan sore. Boleh tulis di kolom komentar bolo bagaimana kesannya. Oke dulur, terima kasih sudah mengikuti perjalanan wisata sejarah saya pada video kali ini. Apabila ada kata atau kalimat yang salah atau kurang tepat mohon dikoreksi dulur. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dulur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe video ini bolo. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat buat keluarga dan sampai jumpa di video selanjutnya.